Ada seorang pemuda yang bernama Fei, yang mempunyai keinginan kuat, dengan bercita-cita bisa pergi ke suatu tempat, yang ia sebut Gunung Emas, di Australia. Pada saat dia ingin mewujudkan keinginannya itu, ia mencoba menaiki sebuah kapal secara ilegal, dengan tujuan pergi ke Australia, tapi pada saat ia sudah berhasil menaiki kapal itu, ia ketahuan oleh pihak keamanan, sehingga ia harus melarikan diri, dengan terjun ke laut, dan kembali lagi ke Hong Kong. Di tempat yang berbeda, juga ada seorang pemuda, yang bernama Kyung, bersama dua temannya, yang datang dengan membawa banyak beras untuk dijual. Karena begitu banyak yang mengantri untuk membeli beras, yang membuat beras yang dijual pun cepat habis, dan pada saat beras tinggal satu karung, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, yang bernama Mang Udin, dengan segera memberikan uang, dan meminta agar beras itu dijual kepadanya, tanpa berpikir lama. Kyung pun memberikan beras terakhir itu kepadanya. Kembali kepada Fei, di mana ia sudah ada di Hong Kong, yang ingin kembali ke rumahnya, tanpa sengaja ia bertemu dengan perempuan, yang bernama Ana, yang pada saat itu lagi mengalami sakit kepala. Melihat itu Fei pun segera menolongnya, yang dibantu oleh para wanita, yang kebetulan ada di tempat itu. Untuk menghilangkan rasa sakit kepalanya itu, para wanita yang ada di situ pun memberikan padanya opium. Setelah ia menghisap opium itu, ia pun kembali sehat, tapi sebelum ia pergi, ia mengucapkan terima kasih kepada Fei. Itulah pertama kalinya Fei bertemu dengan Ana. Karena penasaran, diam-diam Fei pun mengikuti Ana, sampai suatu tempat, yang ternyata ia menemui Kyung, yang merupakan teman masa kecilnya. Pada saat sampai di rumah, Fei pun memberitahukan bibi dan pamannya, kalau ia tidak jadi berangkat ke Australia, dengan berbohong kepada mereka, kalau ia ketinggalan kapal. Keesokan harinya, pada saat Fei memulai pekerjaan barunya, sebagai buruh di sebuah perusahaan, sama seperti buruh lainnya untuk berangkat kerja, ia pun juga harus ikut sebuah mobil pick-up, yang khusus mengangkut karyawan ke tempat kerja. Di situ tanpa sengaja ia bertemu Kyung. Itulah pertama kalinya, Fei dan Kyung bertemu. Pada saat di tempat kerja, terlihat Kyung dan dua temannya diam-diam menyelinap naik ke atas, ke tempat di mana beras disimpan, yang tanpa sengaja dilihat oleh Fei. Sesampainya di atas, Kyung dan dua temannya pun melakukan aksinya. Mereka mencuri beras yang ada di situ, dengan cara menusukkan bambu ke karung, agar beras bisa keluar dengan rapi, tanpa diketahui kalau beras yang ada di dalam karung itu berkurang. Saat mereka lagi melakukan aksinya, tiba-tiba terlihat Fei datang berjalan ke arah mereka, yang membuat mereka panik, dan bersiap-siap untuk melawan, apabila ia bermaksud untuk menangkap mereka. Di situ Fei berkata, kalau ia ingin berteman dan bergabung dengan mereka. Mendengar itu, Kyung pun kemudian bertanya kepada Fei, di mana ia bekerja sebelumnya. Kemudian Fei pun menjawab, kalau sebelumnya ia adalah seorang aktor di sebuah teater, dan mau bekerja apa saja, yang penting bisa mendapatkan uang dan teman yang baik. Tapi salah satu teman Kyung tidak percaya kepadanya, yang membuat Fei marah dan hampir menghajarnya, yang berhasil dicegah oleh Kyung, yang kemudian berkata kepada Fei, agar ia jangan ikut campur dengan apa yang mereka lakukan. Mendengar itu, Fei pun lalu berkata kepada Kyung, kalau mereka tidak percaya, dan tidak mau berteman dengannya, tidak menjadi masalah baginya, yang kemudian, akhirnya Kyung pun mau menerima Fei sebagai teman, dan bergabung dengan mereka. Sementara itu, di rumahnya Ana, ayahnya, Tuan Sin, mempertemukannya dengan seorang laki-laki, anak dari teman bisnisnya, yang bernama Paul, untuk dijodohkan dengan Ana, tapi Ana dan Paul diam-diam sepakat, kalau mereka sama-sama tidak mau dijodohkan oleh orang tua mereka. Agar perjodohan ini batal, Ana dan Paul pun mengatur siasat, dengan mengatakan kepada orang tua Paul, kalau Ana mempunyai penyakit, yang membuatnya akan meninggal dunia, dan penyakit itu bisa menurun kepada anak-anak mereka nantinya. Mendengar itu, Tuan Sin pun marah kepada mereka, dengan mengatakan kalau semua ini bukan untuk main-main, tapi untuk masa depan mereka, yang kemudian meminta mereka untuk diam dan kembali duduk. Tidak lama kemudian, Tuan Sin menerima telepon dari anak buahnya, yang memberitahukannya, kalau perusahaannya mendapatkan sanksi dari pemerintah, karena telah melanggar undang-undang mengenai harga beras, yang menyebabkan perusahaan itu harus ditutup. Kemudian ayah Paul, yang merupakan rekan bisnisnya, yang kebetulan ada di sebelahnya, bertanya kepada Tuan Sin, apakah perusahaan mereka mengalami masalah. Tuan Sin pun menjawab,
dengan berbohong kepada ayah Paul, kalau perusahaan mereka baik-baik saja, dan akan beroleh keuntungan yang besar. Mendengar itu, ayah Paul, karena perusahaannya terkena sanksi dari pemerintah, Tuan Sin pun memberhentikan semua pekerjanya, dengan tanpa membayar upah mereka, yang membuat semua pekerja pun melakukan protes, dan meminta upah mereka harus segera dibayar. Karena perusahaan berisi keras, tetap tidak mau membayar upah mereka, Kyung pun maju, dan meminta Tuan Sin sebagai pemilik perusahaan, datang untuk menemui mereka dan segera membayar upah mereka, dengan mengancam, jika tidak, mereka akan mengambil semua beras yang ada di gudang. Tidak lama kemudian, polisi pun datang ke tempat itu, para pekerja pun berusaha menutup pintu masuk, tapi para polisi berhasil menerobos masuk ke dalam, keributan pun tidak dapat dihindari lagi. Saat terjadi keributan, Fei dan Kyung pun mengambil kesempatan untuk mengambil beras yang bisa mereka bawa, tapi kepala polisi dan anak buahnya melihat Fei dan Kyung, yang kemudian mengejar mereka. Pada saat Kyung hampir tertangkap, ia pun melemparkan karung beras yang dibawanya ke polisi yang mengejarnya, yang membuat polisi itu terjatuh, sehingga Kyung pun tidak tertangkap, dan berhasil melarikan diri ke sebuah tempat, yang ada Mang Udin di situ. Tidak lama kemudian, kepala polisi dan anak buahnya yang mengejar Kyung juga sampai ke tempat itu, dan memaksa masuk, tapi mereka dihalangi oleh Mang Udin, dan orang-orang yang tinggal di tempat itu. Tapi karena polisi itu berusaha memaksa untuk masuk, Mang Udin pun marah, dengan mengusir mereka dari tempat itu. Setelah kedua orang polisi itu telah pergi dari tempat itu, Fei pun datang dengan membawa satu karung beras, tapi ia dihalangi oleh anak buah Mang Udin. Kemudian Fei pun berkata kepada Mang Udin, apabila ia diizinkan masuk, ia berjanji akan memberikan semua beras yang dibawanya, dan tidak ingin mencari masalah dengan mereka. Mendengar itu, Mang Udin pun mengizinkannya untuk masuk, dan menerima beras yang diberikan Fei, dan mau menerima Fei untuk bergabung dengan mereka, dan di situ ia juga bertemu dengan Kyung. Pada malam harinya, saat berjalan pulang, Kyung yang lagi dalam keadaan mabuk, memberitahukan kepada Fei, dengan menunjuk rumah yang mereka lewati, dulunya adalah milik mereka. Tuan Sin ayahnya Ana, dulunya adalah teman bisnis ayahnya, dan yang membuat ia menjadi kaya adalah berkat bantuan ayahnya, tapi yang membuat Kyung sedih, Tuan Sin memperlakukannya seperti sampah, berbeda dengan anak putrinya, yang menurutnya, adalah gadis yang baik, dan ia menyukai Ana, karena di matanya, Ana adalah gadis yang istimewa. Pada saat Fei dan Kyung berada di depan rumah Tuan Sin, Fei pun mengajaknya untuk bernyanyi, tapi Kyung menolaknya, yang kemudian Fei bernyanyi sendiri, yang membuat Tuan Sin terbangun dan marah. Melihat itu, Kyung pun berusaha menghentikan Fei, dengan menutup mulutnya dan membawanya ke samping rumah, untuk bersembunyi, tapi Tuan Sin menyangka, itu adalah ulahnya Kyung. Fei pun berusaha menenangkan Kyung, untuk tidak perlu takut. Orang mabuk kok saling menenangkan ya. Sementara itu, terlihat Ana diam-diam keluar dari rumahnya melalui jendela, menuju rumah Kyung. Sesampainya di depan rumah Kyung, ia tidak langsung masuk, karena ia melihat ada Fei di rumah itu, tapi bersembunyi di balik pintu, untuk mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Di situ Fei memberitahukan kepada Kyung mengenai rencananya, yang ingin pergi ke Gunung Emas, Australia. Mendengar itu, Kyung pun bertanya kepada Fei, kenapa ia mau pergi. Apa yang salah dengan negeri mereka? Lalu Fei pun menjawab, dengan mengatakan kepada Kyung, terkadang untuk bertahan hidup, mereka harus melihat di luar, di mana mereka berada. Begitu banyak kemungkinan, begitu banyak yang harus dipelajari semua di luar sana. Setelah menyadari kalau Ana ada di situ, Kyung pun langsung menghampirinya, dan memperkenalkan Fei kepada Ana, tapi Fei berkata, kalau mereka pernah bertemu. Di situ Ana memberitahukan kepada Kyung, kalau ia dijodohkan oleh ayahnya dengan laki-laki yang bernama Paul, anak dari teman bisnis ayahnya. Mendengar itu, Kyung pun berkata kepada Ana, seharusnya, ayahnya tidak boleh memperlakukannya seperti itu, dan bertanya kepada Ana, apakah ia menerima perjodohan itu. Ana pun menjawab, dengan berkata kepada Kyung, kalau ia tidak punya pilihan, selain harus menerima perjodohan itu. Ana kemudian mendatangi Fei, dan mengatakan, kalau ia ingin ikut dengannya untuk pergi ke Australia, tapi Fei berkata kepada Ana, kalau perjalanan yang ia tempuh ini memerlukan waktu yang lama, yang harus melewati Samudera Pasifik, yang tidak mudah, tidak seperti yang Ana pikirkan. Melihat keinginan Ana yang begitu kuat untuk pergi,
Keyung pun akhirnya mau ikut, dan berjanji akan siap melindunginya dalam perjalanan nanti. Lalu Ana pun berkata kepada Keyung, kalau ia ingin mereka berangkat besok pagi. Mendengar itu, Keyung pun kaget, dengan bertanya kepada Ana, apakah mereka tidak terlalu terburu-buru. Yang dijawab oleh Ana, dengan berkata, buat apa menunggu lama-lama, lebih cepat lebih baik. Kemudian Fei pun mengingatkan Keyung, tentang apa yang terjadi pada hari ini, ketika polisi datang dan mengejarnya, pastinya para polisi itu terus akan mencarinya, dan tidak akan menyerah sampai mereka menangkapnya. Karena Ana tetap memaksa akan pergi, walaupun Keyung tidak ikut, yang akhirnya membuat Keyung pun bersedia untuk berangkat besok pagi. Kemudian Fei pun pamit untuk pulang, dan meminta Ana dan Keyung untuk menyiapkan diri, buat keberangkatan mereka besok. Keesokan harinya, terdengar bunyi sirine, sebagai tanda bahaya di kota itu, yang disebabkan adanya serangan dari pasukan Jepang yang ingin menginvasi Hong Kong, yang membuat seluruh penduduk kota itu panik dan berusaha menyelamatkan diri. Pada saat kejadian itu, Keyung dan Ana, yang ingin berangkat terhenti, karena harus menolong orang lain. Tidak lama kemudian Fei tiba di tempat itu, yang dengan segera membawa Keyung dan Ana untuk pergi dari tempat itu, menuju tempat di mana kapal yang akan membawa mereka menunggu. Saat sudah sampai di pelabuhan, di mana kapal sudah menunggu dan akan berangkat, Fei pun segera melompat ke kapal, yang kemudian juga meminta Ana untuk segera melompat ke kapal. Ia malah terlihat ragu-ragu, karena ia melihat Keyung belum terlihat sampai di tempat itu. Tidak lama kemudian, Keyung pun tiba di tempat itu, tapi kapal sudah bergerak menjauh, sehingga membuat Keyung dan Ana pun tidak bisa berangkat. Setelah kapal itu semakin menjauh, dengan penuh pertimbangan, Fei pun akhirnya memutuskan untuk tidak jadi berangkat dengan terjun dari kapal, untuk kembali kepada kedua sahabatnya. Melihat Fei memutuskan untuk kembali, dengan tidak meninggalkan mereka, Keyung dan Ana pun terlihat bahagia. Kemudian mereka pun berjanji, kalau mereka, mulai sejak saat itu akan selalu bersama. Pada saat mereka sudah kembali ke kota, Fei, Keyung dan Ana pun langsung menuju sebuah gereja, karena merupakan satu-satunya tempat berlindung yang aman saat itu. Saat ingin masuk ke dalam gereja, terlihat ada kepala polisi dan anak buahnya, karena mereka melihat ada Keyung di situ, mereka pun langsung menangkap dan membawanya. Fei dan Ana berusaha menolong Keyung, tapi kepala polisi dan anak buahnya tetap berisi keras membawanya. Setelah polisi dan Keyung meninggalkan tempat itu, tidak lama kemudian, tiba-tiba Ana merasakan sakit kepala, yang membuat ia berteriak kesakitan. Fei pun berusaha menolong dengan menenangkannya. Pada saat di depan kantor polisi, semua orang terlihat ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri, tapi Keyung tidak bisa berbuat apa-apa, karena ia masih diborgol di mobil polisi, yang kemudian ditinggalkan begitu saja. Untungnya sebelum meninggalkan tempat itu, polisi itu mau menyerahkan kunci borgol kepadanya, sehingga ia bisa membebaskan diri. Pada saat terjadi kekacauan, akibat serangan dari tentara Jepang ke kota itu, penjarahan pun terjadi di mana-mana, dan untuk melindungi rumahnya agar tidak dijarah, Paman dan Bibi Fei pun menempelkan kertas yang bertuliskan sesuatu di depan rumahnya. Mendengar itu, Fei pun bergegas keluar untuk mengambil beberapa lembar kertas yang ada tulisan di depan rumah paman dan bibinya itu, untuk diberikan kepada orang yang ditemuinya. Tapi pada saat ia mau menempelkan kertas itu di depan pagar rumahnya Ana, sudah terlambat, para penjara terlihat sudah memasuki rumah itu. Setelah para penjara sudah memasuki rumahnya Ana, ternyata, yang memimpin penjarahan itu adalah kepala polisi, yang kemudian mendatangi Tuan Xin, dengan memberi hormat, lalu memukulnya beberapa kali, yang dibalas oleh Ana yang membuatnya marah, dengan memerintah anak buahnya untuk menjara semua yang ada di rumah Tuan Xin, sementara kepala polisi itu sendiri membawa Ana dengan paksa ke lantai atas. Di saat genting itu, Keyung datang, yang kemudian berusaha menyelamatkan Ana yang lagi dibawa paksa oleh kepala polisi ke lantai atas, tapi pada saat Keyung mau menolong Ana, tiba-tiba ia dipukul dari belakang oleh salah satu penjara dengan sebuah kayu, sehingga membuatnya terluka dan tak sadarkan diri, yang membuat kepala polisi itu bisa dengan leluasa membawa Ana ke kamar. Di dalam kamar itu, kepala polisi itu berusaha memperkaosnya. Ana berusaha melawan, tapi apa daya tenaga seorang wanita melawan tenaga seorang laki-laki yang begitu kuat. Tidak lama kemudian, Fei datang dengan membawa Mang Udin dan anak buahnya, untuk menyelamatkan Ana dan Keyung, tapi terlambat. Ana sudah diperkaos oleh kepala polisi itu. Pada saat kepala polisi itu mencoba menembak Fei,
tiba-tiba Keung sadar dan mendorong pintu, sehingga mengenai kepala polisi itu, yang membuat tembakannya hanya mengenai tangan Fei. Kemudian, perkelahian Keung dan kepala polisi itu pun tidak dapat dihindarkan lagi, yang akhirnya Keung bisa mengalahkannya, dengan melemparkan tubuhnya ke bawah, sehingga membuatnya tewas seketika di tempat itu. Sementara itu, Fei menemui Ana di kamarnya, dan menutupi tubuh Ana dengan bajunya. Fei tampak begitu sedih melihat apa yang terjadi terhadap Ana, dan berusaha menghiburnya untuk tetap kuat. Tidak lama kemudian Keung datang, yang juga sangat sedih melihat keadaan Ana. Melihat wajah Keung yang berdarah, Ana lalu membersihkan wajahnya. Keesokan harinya, terlihat pasukan tentara Jepang sudah menguasai Hong Kong, yang mereka tunjukkan dengan berkonvoi keliling kota, dengan membawa tentara Inggris yang bertugas di Hong Kong sebagai tawanan mereka, yang disaksikan oleh penduduk kota itu. Hari itu, terlihat Keung menggunakan pakaian rapi, yang ditemani oleh Fei, dengan membawa seekor ayam menuju rumah Ana untuk menemui Tuan Xin. Setelah diizinkan masuk, Tuan Xin kemudian meminta pelayannya untuk memanggil Ana. Ternyata, tujuan Fei dan Keung ke rumah Tuan Xin, adalah untuk melamar Ana buat Keung yang diterima oleh Tuan Xin, tanpa setahu Ana. Tidak lama kemudian Ana datang, dan bertemu Fei, sementara itu Keung masih bersama Tuan Xin. Di situ Ana bertanya kepada Fei, mengenai luka tembak di tangannya. Fei pun menjawab, kalau ia baik-baik saja. Kemudian Fei memasangkan topi ke Ana, agar ia terlihat seperti laki-laki pada saat mereka keluar, supaya tidak dikenali oleh tentara Jepang, kalau ia adalah seorang perempuan. Tidak lama kemudian Keung datang menemui mereka. Pada saat mereka keluar, dan melewati sebuah bangunan yang memiliki pagar tembok yang tinggi, karena penasaran, Fei dan Keung pun mencoba mengintip apa yang ada di dalam bangunan itu. Ternyata di dalam bangunan itu mereka melihat ada tentara Jepang yang sedang mengeksekusi penduduk pribumi. Tapi ketika Ana ingin ikut melihat, ia pun segera dicegah oleh Keung dengan membawanya untuk segera pergi dari tempat itu. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan salah satu teman mereka yang mengalami gangguan kejiwaan yang sedang sekarat. Ana berusaha menolongnya, tapi tidak tertolong. Ia akhirnya meninggal dunia di tempat itu. Pada saat mereka mengangkat mayat teman mereka itu ke sebuah gerobak, tanpa sengaja Ana melihat sebuah foto kekejaman tentara Jepang, yang keluar dari salah satu baju mayat yang ada di gerobak itu, yang membuatnya terlihat shock. Saat di balai kota, tentara Jepang mengumpulkan para penduduk untuk membuat dokumentasi, seolah-olah pemerintah Jepang baik terhadap penduduk yang dijajahnya. Mereka juga membagi-bagikan beras, dengan syarat semua orang yang hadir di balai kota itu mau bernyanyi, dan mengucapkan kata-kata. Awalnya, orang-orang yang hadir di balai kota itu tidak ada yang mau mengikuti apa yang diucapkan oleh pimpinan tentara Jepang itu, karena suasana tampak mulai tegang. Fei pun berteriak memulai lebih dulu mengikuti kata-kata yang diminta oleh pimpinan tentara Jepang itu, yang kemudian diikuti oleh semua orang yang hadir di tempat itu, yang membuat Keung dan Ana terlihat kesal terhadap Fei. Fei sengaja melakukan itu, untuk melindungi teman-temannya dan orang-orang yang ada di tempat itu, supaya tentara Jepang tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Pada saat di rumah, tiba-tiba Ana datang dengan marah-marah kepada Keung, karena Keung tidak memberitahukannya terlebih dulu, tapi sudah menyebarkan ke semua orang, tentang rencana pernikahan mereka. Mendengar itu, Keung pun lalu berkata kepada Ana, kalau ia bermaksud akan memberitahukannya, setelah ia memperoleh uang dengan menjual semua pakaian bekasnya ke pasar. Setelah mengatakan itu, Keung pun kemudian pergi dari tempat itu. Kemudian Ana mendatangi Fei, dan bertanya kepadanya, kenapa ia selalu menghindarinya. Apakah ia marah padanya, karena ia akan menikah dengan Keung. Di situ Fei tidak menjawab, ia diam. Kemudian Ana berkata kepada Fei, kalau ia menyukainya, dan bertanya kepada Fei, kenapa mereka tidak pergi bersama-sama ke Australia. Yang dijawab oleh Fei, kalau ia saat ini tidak bisa meninggalkan Hong Kong, karena ada pekerjaan penting yang harus ia lakukan, yang tidak mungkin bisa Ana mengerti. Kemudian Fei pun pergi meninggalkan Ana. Ana tampak terlihat kesal, karena ditinggal sendiri di rumah itu, oleh Fei dan Keung. Ternyata, Fei bergabung dengan agen rahasia Jepang yang masih dalam masa percobaan. Yang terlihat saat itu Fei dan agen lainnya ditugaskan untuk menangkap orang-orang yang dianggap sebagai pemberontak oleh tentara Jepang, yang ternyata adalah Mang Udin dan anak buahnya.
Pada saat Fei berusaha mengejar dan ingin menangkap Mang Udin pun marah padanya, dengan berkata kepada Fei, kalau ia tahu dari awal, Fei adalah seorang pengkhianat, ia tidak akan pernah mau menerimanya sebagai teman. Mendengar itu, Fei pun menjelaskan kepada Mang Udin, kalau ia harus melakukannya, untuk menyelamatkan mereka. Kemudian Fei meminta kepada Mang Udin untuk memukulnya, agar agen yang lain menganggapnya sudah benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai agen, dan Mang Udin bisa melarikan diri. Saat di markas agen rahasia Jepang, Fei dinyatakan lulus dan diterima sebagai agen, dan diberikan kartu anggota yang membuat ia bebas kemana saja, dan ia juga dianggap layak mendapatkannya, karena ia telah membuktikannya. Sementara itu, Kyung terlihat sudah tiba di pasar, yang kemudian mendatangi salah satu pedagang barang bekas yang ada di pasar itu, untuk menjual pakaian bekasnya kepada pedagang itu. Di situ Kyung melihat sebuah kalung dan tertarik, tapi uangnya tidak cukup untuk membelinya, lalu pedagang itu menyarankan agar Kyung ikut bermain judi, siapa tahu ia bisa menang dan bisa membeli kalung itu, kemudian Kyung pun mengikuti saran itu. Kyung pun lalu ikut bermain judi di tempat itu, beruntung ia bisa menang, dan bisa membeli kalung yang diinginkannya, yang rencananya akan ia berikan untuk Ana sebagai hadiah. Tidak lama kemudian, terdengar bunyi petasan yang tidak jauh dari tempat itu, lalu ia pun diajak oleh pedagang itu untuk melihatnya. Di situ Kyung melihat ada dua temannya yang sedang dihadapkan kepada pemimpin di tempat itu, yang bernama Tuan Liao. Kemudian Kyung pun mendatangi Tuan Liao, memohon agar ia mau melepaskan kedua temannya itu, dengan memberikan uang kepadanya. Setelah uangnya diterima, Tuan Liao bukannya membebaskan kedua temannya itu, tapi malah memerintahkan anak buahnya untuk menahan Kyung, dan mengambil kalung yang dibelinya tadi. Yang kemudian mengeksekusi salah satu temannya, dengan cara menaruh petasan di telinganya, lalu meledakannya, yang membuat temannya itu berteriak kesakitan dan terluka parah. Pada saat Kyung dan salah satu temannya mencoba melarikan diri, tapi Kyung tertangkap, sedangkan temannya berhasil meloloskan diri. Salah satu teman Kyung yang berhasil meloloskan diri, tiba di rumah Ana, dan memberitahukan kepada Ana, apa yang terjadi pada Kyung. Mendengar itu, Ana pun segera pergi untuk memberitahukan kepada Fei, tapi pada saat ia mau pergi, tanpa sengaja ia bertemu dengan pemimpin tentara Jepang yang baru keluar dari rumahnya sehabis bertemu dengan Tuan Xin, yang membuat ia tahu kalau Tuan Xin memiliki anak perempuan yang cantik. Sesampainya di tempat Fei, Ana pun menghampiri Fei dengan menangis, yang saat itu Fei berpura-pura tidur, yang kemudian bangun setelah ia mendengar dari Ana, kalau Kyung sedang ditahan oleh Tuan Liao dan anak buahnya. Kemudian Fei pun menemui Tuan Liao dengan membawakannya rokok, dan berbohong kepada Tuan Liao, dengan mengatakan, kalau ia sedang dalam perjalanan untuk kunjungan sosial, yang kebetulan melewati tempatnya. Lalu Tuan Liao pun menawarkan kepada Fei rokok cerutu yang ia dapat dari Belanda, dan di situ mereka lalu bernyanyi, untuk mengingat kenangan sewaktu Tuan Liao menjadi aktor di sebuah teater. Pada saat yang sama, terdengar suara dari luar, yang berasal dari Kyung. Fei pun kemudian berpura-pura menanyakan kepada Tuan Liao, suara siapa itu. Lalu Tuan Liao mengajak Fei keluar untuk melihatnya. Setelah mereka berada di luar, Tuan Liao pun meminta anak buahnya untuk membawa Kyung ke hadapannya, dan menaruh petasan ke telinganya. Di situ, Fei meminta kepada Tuan Liao, agar ia saja yang menyalakan petasan itu, lalu Tuan Liao pun menyetujuinya. Sebelum Fei menyalakan petasan itu, ia berkata kepada Kyung, kalau Ana sekarang sudah menjadi miliknya. Mendengar itu, Kyung pun marah kepada Fei, dengan berkata, kalau Fei adalah pengkhianat. Fei berkata seperti itu, hanya berpura-pura, agar ia tidak ketahuan, kalau ia dan Kyung adalah teman. Pada saat Fei mencoba mengambil pistolnya yang ada di pinggang Tuan Liao, tiba-tiba tangan Tuan Liao berpindah posisi dengan memegang pistol itu, yang membuat Fei tidak bisa mengambilnya, yang menyebabkan Kyung pun tidak tertolong. Petasan yang ada di telinganya meledak, yang membuatnya terluka parah. Kemudian Tuan Liao menembakkan pistolnya ke atas, yang bersamaan dengan bunyi petasan yang begitu keras di tempat itu. Melihat itu, Fei pun langsung mengambil kesempatan dengan memegang pistol yang ada di tangan Tuan Liao, dengan mengarahkannya ke perutnya, yang membuat Tuan Liao tewas seketika, lalu dengan segera menyelamatkan Kyung dengan membawanya pergi dari tempat itu. Sesampainya mereka di rumah, Fei pun dengan segera melakukan tindakan, yang dibantu oleh Ana,
untuk menyelamatkan Keung yang terluka parah, dengan mengobati luka-lukanya. Melihat Keung yang menderita karena luka yang dideritanya, Ana pun datang dengan membawa opium yang ia dapat dari temannya, untuk diberikan kepada Keung, untuk menghilangkan rasa sakit yang ia rasakan. Di situ, Ana pun menghisap opium itu, yang kemudian asapnya dimasukkan melalui mulut Keung. Setelah Keung menghirup asap itu, tidak lama kemudian ia pun menjadi tenang. Kemudian Ana pun menghampiri Fei, di situ terlihat kalau Ana menyukainya. Pada saat Ana mencoba mencium Fei, ia berusaha menghindarinya, tapi karena Ana terus aja nyosor, Fei pun akhirnya tidak bisa menolaknya. Sementara itu, di rumah Tuan Xin, pemimpin tentara Jepang menemuinya, yang bermaksud ingin mengambil Ana untuk menjadi istrinya, tapi Tuan Xin memberitahukan kepadanya, kalau putrinya Ana sudah mempunyai calon suami dan akan menikah. Mendengar itu, pemimpin tentara Jepang itu pun terlihat kesal, yang kemudian pergi dari tempat itu. Sementara itu, di rumah Keung, terlihat ia sudah sadar, dan sedang makan yang disuapi oleh Ana. Di situ, Keung terlihat sedih dan meminta maaf kepada Ana, karena ia tidak bisa memberikan uang yang ia dapat dari menjual baju bekasnya beberapa waktu yang lalu, karena musibah yang menimpanya. Ana pun kemudian berkata kepada Keung, kalau ia tidak mempermasalahkan itu, dan meminta Keung untuk jangan terus larut dalam kesedihan, yang penting saat ini ia sudah sehat dan baik-baik saja. Tidak lama kemudian, Fei datang dengan membawa 1 karung beras, dan memberikan roti kepada Ana untuk diberikan kepada Keung. Setelah itu ia pun pergi dari rumah itu. Pada saat Fei sudah ada di depan rumah dan ingin pergi, tiba-tiba di situ muncul pemimpin tentara Jepang, yang ingin bertemu dengan Ana, yang kemudian dihalangi oleh Fei, dengan berbohong kepadanya, kalau Ana tidak ada di rumah itu. Tapi pemimpin tentara Jepang itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Fei, yang dengan tiba-tiba mencabut pedangnya, dengan mengarahkan pedangnya itu ke leher Fei. Pada saat pemimpin tentara Jepang itu mau mengayunkan pedangnya ke arah Fei, tiba-tiba dari belakang muncul Keung yang menyerangnya, yang membuat ia terpental, kemudian pertarungan pun tidak dapat dihindarkan lagi. Saat pemimpin tentara Jepang itu lengah, tiba-tiba dari belakang, ia diserang oleh Ana dengan menggunakan pisau yang mengenai lehernya, tapi pemimpin tentara Jepang itu berhasil menyerang balik, dengan melukainya. Pada saat pemimpin tentara Jepang itu mau membunuh Ana, Fei pun segera menyerangnya, dengan menusukkan pedang ke tubuhnya, yang membuatnya tewas di tempat itu. Malam harinya, Fei, Keung dan Ana berusaha melarikan diri dengan menaiki kapal, yang dibantu oleh Mang Udin dan anak buahnya. Setelah mereka tiba, di mana kapal yang akan membawa mereka menunggu, Fei pun pamit kepada Mang Udin, dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Pada saat kapal sudah mau memasuki samudera, tiba-tiba terlihat ada kapal Jepang yang sedang patroli mendatangi kapal mereka, yang membuat semua penumpang kapal pun panik. Fei pun kemudian segera menyiapkan bahan peledak, yang ia sembunyikan di balik bajunya, lalu meminta Keung dan Ana untuk bersembunyi di kapal itu. Pada saat kapal Jepang itu merapat ke kapal mereka, Fei pun langsung mendatangi para tentara Jepang itu, dengan menunjukkan kartu anggotanya sebagai agen rahasia, dan membagikan rokok kepada mereka. Tidak lama kemudian, tentara Jepang itu menerima panggilan darurat dari alat komunikasinya, yang memberitahukan, kalau Fei adalah pembunuh pemimpin mereka. Merasa dalam posisi kejepit, Fei pun kemudian menyandera salah satu tentara Jepang yang ada di situ, dan meminta agar kapal Jepang menjauh dari kapal mereka, dengan mengancam, apabila mereka tidak mau, ia akan meledakkan kapal itu, yang membuat para tentara Jepang itu ketakutan. Pada saat kapal Jepang itu sudah menjauh dari kapal mereka, Fei pun kemudian meledakkan kapal Jepang itu, sehingga semua tentara Jepang yang ada di kapal itu, termasuk Fei pun tewas. Melihat itu, Keung dan Ana pun tidak dapat menahan kesedihannya, atas tewasnya Fei, dan kapal mereka pun semakin menjauh dari tempat itu, untuk menuju Australia, ke Gunung Emas yang mereka cita-citakan. Kemudian film pun tamat.